kayak gitu. Kayak ya kalau kita ini mirip kayak ipal daging. Tapi susah sih, mastiin aja sama host family kita beli atau bikin. Kalau belinya mungkin di market atau bahan-bahannya aja. Karena kebetulan agak susah cari tempat makanan yang halal kecuali di Asia Market. Nah, Ini balas-balas tuh. Ini by the way kayak Andi jadi double kayak kenapa? pagi ngasih materinya kan jadi double. Oh iya iya, kayak ini ya jadi amuba gitu ya. Tapi tetap semangat dong kak ya buat Iya. berbagi sama adik-adiknya. Iya, masih disempatkan. Disempatkan. Kayak Andi tadi kayak gimana? Kenapa? Halo? Tadi yang di awal. Oh, kelas pagi. Jam Halo, pagi. Assalamualaikum. Pagi bukan paginya kalau nggak salah tadi. Gimana tadi? Kok suaranya nggak ada ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kok buffering kayak. Halo. Halo. Itu sinyal mungkin. Halo. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Sinyal ya. Suara saya kedengaran nggak? Ya, jelas. Alhamdulillah. Udah jelas. Kak, ini gimana kalau kita mulai aja kak? Kapan sudah boleh kak? Boleh. Siap. Mas Antra masih sarapan kah? Kantra, gimana Kantra? Boleh dimulai Kantra? Gak apa-apa. Silakan. Ya, sambil nyup juga gak apa-apa. Izin ya. Izin mute dulu. Ya. Oke, mungkin teman-teman juga udah pada terkumpul di sini. Jadi saya mau membuka acaranya dulu. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berkumpul dan menambah pengetahuan kita pada Pekan Pemuda Inspiratif Indonesia 2020. Nah, kami selaku panitia itu juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri juga teman-teman yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Nah, jangan lupa teman-teman ya, acara PI 2020 ini itu diselenggarakan oleh Grup Startup, kemudian juga disponsori oleh Golina, Semangat Muda, Tim Kiralopa, GMI Taltel, Garuda Taltel, juga GAIS Kota nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung mau cari organisasi dan pengen berkegiatan juga, bisa sambil cari informasi tentang organisasi yang Talita sebutin tadi. Nah, tak pernah maka sayang kan kayak gitu teman-teman ya. Jadi Talita izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Talita Sreini. Saya mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat. Bisa dipanggil Talita aja ya. Izin menginformasikan bahwa saya hari ini akan menjadi moderator untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Nah, izin mengingatkan kembali juga pada teman-teman yang udah kepo pengen tahu gimana sih petualangannya KRI ini saya di sama Astra untuk sekolah setinggi-tingginya sampai ke luar negeri. Bisa banget ya disediakan pertanyaannya karena nanti setiap setelah sesi materi akan disediakan sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Nah, baik, kita masuk ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki susunan acara kedua, yaitu pemaparan materi dari KRI ini. Jadi nama lengkap beliau adalah KRI Junita Sari, Bachelor of Arts, Honors, Master of Science. Nah, apa benar Kak? Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan jumlahnya nih Kak. Benar kok, benar. Terima kasih ya. Oke, baik. Sebelum KRI memaparkan perjalanan beliau, saya ingin membacakan kembali perjalanan edukasi beliau nih teman-teman. Nah, jadi beliau ini adalah alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian beliau
beliau melanjutkan pendidikan sebagai Bachelor in Accounting Finance Asia Pacific University. Lalu teman-teman, mungkin nggak cukup ya teman-teman, cuman Bachelor aja. Kak Erin juga melanjutkan program mengikuti pertukaran pelajar di diploma FMS di Komunikasi. Nah, kepada Kak Erin langsung saja waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih ya Mbak Talita untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, stylenya kayak ngajar biasanya seperti itu, jadi nunggu dulu dijawab salamnya. Waduh, oke. Ya, jadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Talita, nama saya adalah Erini Junitasari, biasa dipanggil Erin atau Ririn, dan sekarang saya aktif menjadi dosen tetap Prodi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, Kayu Tangi. Jadi bagi yang ini kuliahnya di ULM atau yang di STI, Tiki PGRI, kita deketan nih semuanya nih. Apalagi yang ULM kita tinggal ngesot doang ya kan. Ya, iya benar. Jadi selain menjadi dosen, kakak juga aktif sebagai salah satu ambasador dari sebuah NGO lingkungan internasional, tapi basisnya mereka ada di Jakarta. Namanya IE2I atau The Indonesian Energy and Environmental Institute. Seperti itu. Jadi kakak aktif untuk melakukan advokasi lingkungan, kegiatan-kegiatan lingkungan di Banjarmasin dan secara generalnya di Kalimantan Selatan seperti itu. Dan juga karena saya juga sebagai seorang dosen, jadi kakak juga sering melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan juga mengisi webinar atau memberikan capacity building untuk kewirausahaan lingkungan dan juga lingkungan itu sendiri seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pas kemarin ditanya-tanya ini pengennya style-nya kayak gimana nih gitu kan. Ya, kalau misalnya pakai share screen, presentasi gitu-gitu bagus. Cuman entah kenapa jadi kayak ngajar dong saya. Kayak tiap hari dong ngajar online gitu kan. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya memilih untuk berbicara santai saja gitu. Jadi supaya adik-adiknya juga nggak tegang. Mungkin sambil bisa diseruput Indomie-nya. Oke. Ya, bagi yang sambil makan karena belum makan siang. Oke. Jadi berbicara pengalaman tentang luar negeri, sebenarnya kalau ditarik garis lurus ke belakang, pertama kali ke luar negeri itu di tahun 2009. Jadi 1 tahun AFS ke Swiss. Kakak waktu itu lulus seleksi AFS ke Swiss untuk belajar bahasa Jerman dan juga untuk mempelajari budaya di Swiss, di Eropa terutama di Swiss. Waktu itu 1 tahun tinggal di host family, seperti halnya Mas Yandi ya kan, di Australia ada host family. Nah, saya juga waktu itu ada host family 1 tahun. Waktu itu apa pengen ikut Kak gitu? Apa karena pengen gaya-gayaan? Saya enggak sih. Yang namanya kita anak muda itu kan pasti suka melakukan sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang baru gitu kan. Apalagi kalau udah bau-baunya luar negeri gitu. Wah, keren nih. Wah, kayaknya sesuatu yang baru, bisa belajar dari sesuatu yang baru itu gitu kan. Ya, jadi itu adalah hal yang pertama karena ketika itu jiwa muda masih seleksinya waktu 15 tahun, berangkatnya 16 tahun. Waktu 15 tahun itu merasa bosan di Banjarmasin dan ingin sekali melihat dunia luar gitu. Nggak pengen cuma dari internet doang, dari TV doang, pengen melihat dengan mata kepala langsung gitu. Itu alasan pertama. Terus yang kedua, saya sangat menyukai bahasa Inggris. Bahasa apapun sebenarnya. Tapi kalau di sini kan kita kebanyakan diajarinnya bahasa Inggris ya. Lalu setelah itu saya mencoba, sebenarnya waktu itu saya masih wibu. Jadi pengen banget tuh ke Jepang gitu kan. Wah, udah belajar bahasa Jepang tuh. Nah, mana di Smaven kan ada bahasa Jepang ya. Terus AFS-nya tuh milih ke Jepang tapi nggak lulus. Nah, tapi dikasih kesempatan kedua, lalu dilemparlah ke Eropa. Ternyata dapatnya di Swiss gitu. Ya, jadi ingin belajar bahasa, mengasah bahasa Inggris. Habis itu juga ingin mempelajari bahasa baru dan kebetulan karena dapatnya di Swiss, jadi mempelajari bahasa Jerman ketika itu. Itu alasan kedua. Terus alasan yang ketiga, saya itu tipe yang tak kenal maka tak sayang, ya kan?
seperti itu. Jadi saya merasa kalau saya itu ingin mengenal dunia luar, kalau saya itu ingin menyayangi menyayangi dunia, kan dunia ya global ya. Kalau saya itu ingin menyayangi dunia, saya ingin menyayangi lingkungan saya harus tahu dulu gitu apa yang terjadi di dunia ini, di lingkungan ini, seperti itu. Kalau di Banjarmasin saya tentunya sudah tahu karena lahir besar di sini ya kan. Habis itu Indonesia insya Allah sudah tahu. Nah, saya ingin mengetahui kalau di luar sana tuh bagaimana gitu. Karena kebetulan meskipun kan ditaruhnya di satu negara aja, tapi pasti akan ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Nah, di situ akhirnya saya bertekad, kalau saya ingin menyayangi, mengenal dunia lebih jauh lagi, maka saya harus berangkat ke luar negeri dengan pertukaran ini, seperti itu. Dan alhamdulillah dikasih Allah jalan, diluluskanlah IPS itu. Jadi saya ke sana. Nah, waktu saya di sana itu, ini pernah saya post juga di Instagram saya, Swiss itu adalah turning point hidupnya saya. Dimana waktu itu cita-cita saya tuh ya kayak layaknya orang-orang anak-anak muda lainnya gitu kan ya, pokoknya pengen kuliah S1, kalau bisa S2, habis itu kerja, dapat kerjaan yang bagus, yang layak, hidupnya enak, seperti itu gitu kan. Tapi pas ketika di IPS itu saya tahu, saya mengenal banyak orang, saya diperkenalkan, diekspos kepada banyak sekali isu yang ada di dunia gitu. Banyak sekali hal yang harus dipelajari, banyak sekali hal yang harus kita atasi gitu. Jadi dunia ini tuh memiliki isu, makanya ada global issues ya kan. Nah, global issues ini tuh tidak bisa teratasi apabila orang-orang itu santai, tidak bergerak kayak gitu. Ya tidak perlu kita satu orang harus bisa semuanya, enggak, tapi kita ambil satu. Misalnya saya advokasi saya lingkungan, saya ambil isu lingkungan seperti itu. Nah, jadi saya bekerja sama dengan orang-orang untuk melakukan kegiatan untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Nah, hal itu saya pelajari pas saya AFS di Swiss itu. Karena ketemu banyak orang, mereka menceritakan keadaan negaranya itu seperti ini. Oh, ternyata di negara ini ada poverty, ada kelaparan, ada masalah ekonomi, ada masalah rezim dan segala macam, ada masalah lingkungan seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa, oke, ternyata dunia itu seperti ini ya, tidak apa yang deskripsikan oleh media tidak 100% benar gitu loh. Dan bahkan banyak isu yang ditutupi oleh mereka seperti itu. Jadi akhirnya saya turning point, bertekad kalau saya bekerja, saya ingin bekerja sesuatu yang dapat memberikan kontribusi, terutama kontribusi yang positif kepada masyarakat seperti itu. Awalnya ingin menjadi diplomat gitu, tapi karena satu dan lain hal sulit ya kan, habis itu orang tua juga tidak merestui untuk masuk jurusan itu gitu. Akhirnya saya putar otak gimana nih gitu. Nah, dari sini saya akhirnya berniat untuk kuliah ke luar negeri. Kalau saya tidak bisa kuliah HI, oke, fine, saya akan belajar tentang hubungan internasional ini langsung gitu di lapangan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari gitu kemana ya kuliah ke luar negeri. Memang agak sulit untuk mencari beasiswa S1, makanya saya waktu itu self-funding dan alhamdulillah diizinkan oleh orang tua. Jadi S1 itu saya cari-cari, dapatlah Asia Pacific University di Malaysia. Kenapa memilih ini? Karena accounting-nya bagus, IT-nya bagus, dan mereka berafiliasi dengan satu universitas negeri di UK, namanya Staffordshire University, seperti itu. Jadi, saya tertarik. Pertama juga waktu itu karena kalau saya di Swiss kan cuma 1 tahun ya jauhnya, tapi kalau kuliah kan 3-4 tahun. Orang tua was waktu itu, tapi saya tetap kekeh, saya pengen di luar negeri. Nah, karena ini saya dapat banyak pertanyaan juga, kenapa nggak sekali aja ke luar negerinya, ke Eropa, ke Amerika gitu untuk S1. Nah, di sini karena saya ingin mencari jalan di tengah yang membuat orang tua saya tidak terlalu khawatir dan saya pun tetap bisa kuliah ke luar negeri. Nah, ini juga menjadi momok saya untuk mengambil Asia Pacific University Malaysia itu karena dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Malaysia, terutama yang negeri, kampus ini kampus internasional yang berafiliasi dengan kampus negeri di Inggris, dan mahasiswa-mahasiswanya itu datang dari 70-80 negara yang beda-beda yang ada di dunia. Nah, jadi ini sangat global. Nah, akhirnya saya mantap untuk mengambil universitas itu, Asia Pacific University ini, dan mengambil Accounting and Finance karena itu salah satu dari jurusan yang paling bagus di sana.
Nah, seperti itu. Akhirnya diizinkan. Oh, di Malaysia, oke, masih deket lah ya, gitu, masih serumpun sama kita, pikir mereka ya kan. Tapi banyak tantangannya sebenarnya, malah lumayan banyak perbedaannya di situ gitu. Nah, jadi pas di sana persiapan ke sana itu yang jelas waktu itu TOEFL, jadi nggak pakai IELTS waktu itu, TOEFL minimal 550 waktu itu. Habis itu menyertakan nilai selama SMA, UAN juga, sama motivation letter. Jadi motivation letternya, why do you want to be here? Kenapa kamu pengen ada di sini gitu? Why do you want to stay in Asia Pacific University gitu? Jadi saya tuliskan kenapa, bla 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 kayak gitu. Nah, menunggu sekitar 3 minggu ya, kalau nggak salah, hampir sebulan, dapat LOA, Letter of Acceptance, waktu itu, dan alhamdulillah ngurus-ngurus visa segala macam. Bulan Agustus pertengahan saya sudah berada di sana waktu itu. Agustus akhir udah induction tuh kayak PKKMB-nya gitu, udah mulai masuk. Nah, seperti itu. Jadi selama di sana, karena dia sistemnya pakai sistem Inggris, saya cuma 3 tahun, karena kalau di Inggris 3 tahun untuk S1-nya, seperti itu. Lalu karena saya tidak jadi menjadi diplomat, saya berpikir lagi nih, aduh, saya gimana nih supaya dapat pekerjaan yang juga bisa berkontribusi gitu kan. Akhirnya tergugahlah menjadi dosen, karena orang tua saya, ibu saya sendiri adalah dosen, ibu saya seorang dosen, tergugah dari itu tadi juga. Lalu akhirnya kalau mau jadi dosen harus S2 ya. Nah, akhirnya saya berniat untuk mengambil S2. Kenapa di Inggris? Berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah karena pas S1 sistemnya sudah sistem Inggris, sudah nyaman dengan sistem itu. Terus yang kedua, karena saya mau ngambil bisnis, di Inggris bisnisnya bagus. Ada satu kampus, which is kampus yang saya ambil, Coventry University, international bisnisnya bagus, dan saya memang ingin ngambil international business waktu itu. Jadi akhirnya ngambillah ke Inggris. Di samping juga karena nggak tahu kenapa saya tidak agak kurang gimana gitu sama USA gitu kan, karena banyak berita-berita yang ya macam-macam lah kan waktu itu gitu. Tapi ngambil ke USA pun sebenarnya bagus, apalagi untuk entrepreneurship-nya seperti itu. Nah, jadi saya ngambil ke UK. Pas di UK itu kurang lebih sama seperti waktu mau berangkat ke APU, kampus saya yang satu itu, kurang lebih sama. Jadi nilai, motivation letter, terus CV juga waktu itu saya sertakan juga. Kebetulan waktu itu sebelum saya berangkat ke Inggris, saya internship 3,5 bulan di China. Waktu itu global internship di bawah IASEC. Waktu itu tidak ada IASEC Unlam, jadi saya berangkatnya lewat IASEC UMM Malang. Saya ngajar di sana 3,5 tahun itu ngajar. Nah, memang sengaja internshipnya ngajar. Kenapa? Karena tadi cita-cita kan pengen jadi dosen, ya kan, dosen manajemen gitu. Jadi itu saya tuliskan di CV saya tuliskan juga di motivation letter saya. Seperti itu, saya jelaskan begini. Lalu sebelum saya berangkat ke UK juga, saya sempat waktu itu ikut konferensi, jadi Harvard Conference, itu dari Harvard University. Nah, jadi Harvard Conference waktu itu tapi diadakannya di Manila. Dan waktu itu di sana sempat ketemu banyak orang, dan ternyata salah satunya adalah anak IASEC, dia presiden IASEC, University of Warwick, UK, dan University of Warwick ini sebelahan sama Coventry University. Kayak ibaratnya kayak ULM sama STI kayak gitu. Nah gitu. Nah, pertemuan saya dengan teman saya ini menuntun saya kepada kegiatan organisasi saya selama di UK. Jadi ketika saya di UK itu, saya tidak hanya kuliah-kuliah doang, kupu-kupu, kuliah pulang, enggak. Jadi saya ikut PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Untuk organisasi internasionalnya, saya ikut IASEC Warwick. Nah, atas rekomendasi dari teman konferensi Harvard ini, seperti itu. Kenapa nih jadi pengen berorganisasi? Kan saya sering ditanya hal itu pas kuliah S1, S2. Kan kalau kuliah itu capek ya, banyak tugas, apalagi kalau di luar negeri capek, pakai bahasa Inggris, sistemnya beda, mereka lebih ketat, tugasnya lebih banyak. Iya benar, tapi kalian tuh udah jauh-jauh ke luar negeri, ya kan? Nah, masa pengen kupu-kupu kuliah pulang ya kan, sama aja dong, ngapain gitu. Sama aja kayak kita waktu di kampung halaman gitu kan, kita kan ada di sana
selain kita untuk kuliah, kita juga belajar bahasa, kita belajar budaya baru, ketemu orang baru, dan itu tuh nggak bisa dilakukan kalau kita tuh tidak aktif gitu. Jadi berorganisasi, saya sangat merekomendasikan, saya sangat menyarankan untuk kaula-kaula muda ini, terutama yang kuliah di luar negeri, yang mau kuliah di luar negeri, itu nanti berorganisasi di sana, minimal ikut Persatuan Pelajar Indonesianya minimal. Nah, kenapa? Ya itu tadi, supaya jangan sia-sia hidup di sana, jangan cuma belajar, supaya bisa merasakan kehidupan organisasi di sana gimana, ketemu orang baru gimana, ketemu orang-orang hebat yang ada di sana, lalu melihat kota-kota yang ada di sana, lingkungan yang ada di sana, gitu. Jadi ketika pulang ke Indonesia, ditanya, kamu ngapain di sana? Jawabannya beragam, banyak, ceritanya banyak, gitu kan. Mana tahu bisa menginspirasi orang, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi akhirnya ikut PPI, dan saya ikut ASEC Work itu. Di sana saya belajar tentang organisasi internasional sama human resource management yang internasional itu bagaimana. Saya mata kuliah itu kebetulan dan langsung diterapkan, langsung rasain tuh waktu di ISEC Work itu. Oh, kayak gini rasanya berorganisasi dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam background, konfliknya lebih luas, lebih banyak juga gitu. Jadi apa yang dipelajari secara teori ternyata tuh di dunia nyata ya memang tidak 100% sama, tapi kerasa banget gitu loh. Oh begini tuh, oh ngadepinnya begini. Nah seperti itu. Jadi berorganisasi itu sekalian menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Nah apalagi kalau di internasional mau praktis bahasa Inggrisnya keluar dari kamar dengan catatan tugasnya PR-nya udah dikerjain semuanya. Ya jangan keteteran. Seperti itu. Jangan juga yang ikut semuanya diikutin gitu, jangan juga, dipilih lah mana yang bagus untuk menggali potensi, mengasah potensi kita, seperti itu. Pas ketemu orang itu juga nambah relasi sebenarnya. Jadi kita ketemu orang, kok ada yang dia punya organisasi ini, ternyata vokasinya sama kayak kita gitu. Nah, di mana saya menjadi ambasadornya, yang kata saya NGO internasional untuk lingkungan itu sebenarnya adalah milik dari salah satu teman saya di UK. Jadi dia ke Imperial College, saya di Coventry University, ketemunya waktu ikut konferensi di Oxford waktu itu. Jadi ketemu di sana, ngobrol-ngobrol, oh dia tertarik, dia punya advokasi lingkungan, saya juga punya advokasi lingkungan. Akhirnya pas pulang ke Indonesia dia buatlah itu eye to eye dan saya diundang menjadi ambasadornya. Nah seperti itu. Jadi kita ketemu relasi, kita ketemu teman yang sejalan sama kita. Jadi ketika kita ingin melakukan advokasi kita, menjalankan aktivitas berdasarkan advokasi kita nggak sendiri, kita nggak bingung, kita mau jalan sama siapa. Kadang orang itu malas untuk berkontribusi karena mereka merasa sendiri, mereka nggak tahu nih harus sama siapa. Kalau ada teman yang mau bantu, kita ngerasa orang ini kayaknya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa memungkiri bahwa kita pasti memilih orang yang mumpuni atau berpotensi, ya kan, supaya bisa saling backup, supaya jangan kita sendiri doang gitu. Nah ada orang yang nggak mau berkontribusi karena ngerasa sendiri, nggak punya temen. Ada temen yang mau bantuin tapi bukan orang yang bisa diajak untuk berpikir bersama gitu. Jadi kalau ada masalah, ada isu, kita doang yang mikir, dia cuma melakukan kerjaan lapangannya aja kayak gitu loh. Nah itu, jadi saya bertemu dengan teman saya itu di sana, namanya Mbak Esti. Dia sekarang jadi anggota DPR RI, salah satu yang termuda untuk periode ini. Seperti itu. Jadi ketemu sama dia, ketemu sama teman-teman yang lain juga yang suka berorganisasi, sering sharing juga tentang isu dunia gitu. Itu sedikit dari saya, Mbak Thalita. Mungkin kepanjangan, ngantuk nih kayaknya. Terima kasih. Keren banget, beneran keren banget Mbak. Nah, tapi terima kasih sebelumnya untuk paparan yang udah kakak jelaskan, menginspirasi sekali ya teman-teman perjalanan KRI ini. Bagaimana beliau tuh punya keinginan yang Kak ya untuk terus menambah ilmu dan menambah relasi. Karena tadi kata Kak Eri ini, ketika kita bertemu dengan teman yang sevisi, sejalan, maka tujuan kita akan lebih mudah dicapai, begitu Kak ya? Benar. Oke, jadi Kak Thalita juga punya pertanyaan nih buat Kakak, kira-kira boleh aja kan Kak ya? Boleh dong, apa sih yang enggak buat Thalita? Aduh, malu. Thalita pengen nanya nih, kan banyak kayak teman-teman
teman-teman yang insecure, aduh aku nggak punya background yang mendukung nih buat sekolah ke luar negeri, terus aku nggak punya relasi, aku juga bukan anak yang pinter. Dulu tuh kakak tuh sebenarnya nyangka nggak sih kak bakal dapat kesempatan di luar negeri. Nah, dan tanggapan kakak tentang anak-anak yang kurang pede buat cari beasiswa di luar negeri itu gimana ya kak, biar bisa memotivasi teman-teman? Makasih kak. Oke, terima kasih Talita. Kalau ditanya minder nggak sih? Pernah nggak pede nggak sih? Pernah dong. Manusia mana sih yang nggak pernah minder, nggak pernah nggak pede, ya kan? Itu tuh udah salah satu sifat dasar manusia juga gitu. Merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Tapi yang membuat saya bangkit itu adalah seperti ini. Saya percaya sama quote ucapan bahwa semua bermula dari diri kamu. Nah, jadi ketika saya minder itu, saya mau minta tolong sama siapa gitu loh yang bisa bikin saya termotivasi untuk tidak minder lagi, untuk percaya bahwa saya punya potensi itu. Siapa yang bisa memotivasi saya, menolong saya supaya saya sadar bahwa saya itu punya potensi dan saya bisa mengasahnya gitu. Jadi saya minder itu tuh sebenarnya dari SMP kelas 2-an itu udah mulai gimana ya, berpikir pengen keluar negeri gitu kan, karena kebetulan beberapa kakak sepupu menempuh pendidikan di luar negeri juga. Saya lihat mereka, tapi mereka emang pinter, mereka punya uangnya, mereka punyalah segala-galanya. Saya siapa gitu kan. Lama sampai kelas 1 SMA waktu itu ngeliat orang-orang juga kan, wah keren, mereka ini, mereka itu apa segala macam. Wah, ada lagi nih kakak sepupu yang keluar negeri gitu kan. Semakin buruk lah gitu kan, semakin merasa buruk lah kepada diri sendiri gitu. Tapi selama 3 tahun itu dari kelas 2 SMP sampai kelas 1 itu ya tidak ada perubahan apapun gitu loh yang terjadi dari saya ini gitu, dan nggak tercapai saya mau bisa bahasa Inggris jadinya nggak tercapai gitu kan. Habis itu saya pengen keluar negeri juga akhirnya jadi males kalau mau ikut pertukaran yang SMA gitu kan. Jadi dari situ saya sadar bahwa waduh, dengan saya minder kayak gini tuh justru saya jadi males ngelakuin apa-apa. Justru akhirnya impian saya untuk keluar negeri itu malah jadi nggak tercapai gitu loh. Harus saya sendiri yang memulai sambil berdoa meminta kepada Allah, sambil kita melakukan effortnya. Makanya kan ada ikhtiar, ada doa, kata orang kan seperti itu ya kan. Jadi akhirnya saya mulailah tuh rajin tuh saya les bahasa Inggris. Terus saya ikut ini ekskul debat bahasa Inggris waktu itu, sengaja supaya bisa mengasah bahasa Inggris, karena kan kita di sini nggak ada bule gitu kan, nggak ada orang luar foreigner gitu, nggak ada. Jadi akhirnya mengasah bahasa Inggris melalui debat itu. Ngomong, habis itu sambil les juga. Habis berhenti les karena ngerasa waktu itu nggak punya waktu ya kan. Akhirnya saya belajar dari nonton kartun waktu itu. Nonton kartun, ada Cartoon Network, dia nggak ada subtitle, tapi saya coba dengerin. Kalau ada yang saya nggak ngerti, waktu itu saya catat tuh kata-kata yang sesalah-salahnya. Baru habis itu habis itu saya cari di kamus, karena waktu itu kan tahun 2007, 2006, 2007 kan masih susah ya kita Google dan HP gitu. Saya cari di kamus tuh artinya apa. Misalnya ada previously, nggak tahu tuh previously artinya sebelumnya kan. Previously apaan? Catet. Oh ternyata tulisannya kayak gini. Oh artinya ini. Nah gitu. Jadi itu adalah salah satu usaha saya. Jadi saya kan mindernya karena saya merasa tidak punya kemampuan. Nah tapi kalau orang tuh punya kemampuan, biasanya mereka sedikit demi sedikit rasa percaya dirinya akan tumbuh, mindernya akan kalah gitu loh. Dengan rasa percaya diri itu gitu. Jadi saya pikir kalau saya belajar, saya memiliki kemampuan. Kalau saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris lah dulu gitu kan, insya Allah saya akan memiliki motivasi, saya akan memiliki kepercayaan diri paling tidak sedikit untuk berani keluar negeri gitu. Karena kendala orang juga kalau biasanya nggak mau keluar negeri itu karena dia nggak bisa bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris gitu. Jadi saya belajar sampai akhirnya bisa ngomong sama orang apa segala macam gitu. Karena anak-anak AFS itu ada yang pertukarannya ke Banjarmasin, dan saya ikut volunteering di AFS chapter Banjarmasin di sini, dan ngomonglah tuh sama orang-orang asing ini, anak pertukaran ini. Nah di situ juga mengasah seperti itu. Kalau dibilang percaya nggak sih bisa keluar negeri, sebenarnya nggak percaya sih, karena itu tadi, karena merasa awalnya nggak punya kemampuan. Tapi seiring waktu, seiring kita mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu itu, seiring kita mengasah potensi kita, lama-kelamaan kepercayaan itu akan muncul gitu loh.
kepercayaan muncul, dan dengan kepercayaan itu akan muncul juga keberanian untuk apply, nyari universitas, apply scholarship, apa segala macam, seperti itu. Terus saya juga selain belajar bahasa Inggris, saya mencoba untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan umum dari sejarah tentang benua Eropa, benua Amerika, dan segala macam, supaya saya semakin termotivasi untuk tahu gitu loh, melihat langsung gitu apa yang saya baca, karena kan dengan membaca penasaran, wah Akropolis itu gimana ya bentuknya, wah Big Ben itu gimana ya, wah kalau gereja ini misalnya, oh sejarah ini tuh kayak gimana ya tempatnya, seperti itu. Jadi itu selain menambah pengetahuan juga meningkatkan motivasi kita gitu untuk untuk makin percaya diri gitu, makin kuat tekadnya untuk belajar ke luar negeri atau pertukaran ke luar negeri, seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, karena nggak ada yang bisa nolongin, Allah dan diri kita sendiri yang bisa. Kita nolongnya gimana? Kita belajar. Dengan kita belajar, kita punya kemampuan, potensi kita terasa, otomatis karena kita merasa, oh aku punya ini, aku mampu, kepercayaan dirinya akan muncul gitu. Mindernya sedikit akan berkurang. Kalau dari saya sih seperti itu, Mbak Thalita. Baik, nah Kak Erin benar banget nih teman-teman. Bahkan tadi beliau bilang sempat belajar dari Cartoon Network ya Kak ya. Itu kan kayak seru banget, kita bisa sambil belajar, sambil hiburan juga. Nah lanjut nih Kak, kita punya pertanyaan lagi. Nah kali ini terkait gender nih Kak, terkait gender Kakak kan sebagai perempuan tuh Kak. Kan perempuan itu sering disangkut pautkan dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga gitu Kak. Nah ada nggak sih orang-orang yang sempat mencibir Kakak kayak, Allah perempuan nanti hidupnya di rumah, gak usah sekolah tinggi-tinggi, buang uang. Nah itu Kakak, menurut Kakak kenapa sih pemuda-pemuda Indonesia terutama perempuan itu harus sekolah tinggi-tingginya Kak? Monggo Kakak akan dijawab. Oke, sebenarnya terima kasih sebelumnya kepada Mbak Tanta untuk pertanyaannya. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya cukup sering mendapatkannya, ya kan? Apalagi kita di Asia, di negara Indonesia ini, yang namanya perempuan itu ya sekarang sudah mulai lebih bebas lah ya, minimal SMA atau S1 gitu kan setinggi-tingginya. Bekerja sudah mulai dibolehkan, tapi tetap ada yang mencibir gitu. Apalagi kalau misalnya keasikan kuliah, keasikan belajar, keasikan kerja, lalu umurnya udah 27, 28, 29, 30, nah itu udah dinyinyirin tetangga. Tapi karena ini juga yang terjadi sama saya. Nah, kalau dari saya pribadi, kenapa saya ingin sekolah tinggi? Pertama, karena saya ingin menambah pengetahuan saya, ya kan? Pengetahuan saya itu insya Allah akan berguna untuk mengajari anak-anak saya nanti. Karena sekolah pertama, madrasah pertama itu adalah ibu, ya kan? Di keluarga kan. Begitu anak lahir, nah kita tuh yang gendong tuh, ya kan? Kita yang nyusuin, kita yang ngasih tahu, nak jangan begini, nak begini, segala macam, bla 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 itu. Tapi kalau ibunya tidak tahu apa-apa, ibunya akan bingung. Salah akan mengajarkan hal yang salah. Kasihan anaknya dong. Anak kan kertas putih, ya kan? Kertas putih, kita adalah pena hitamnya, kita yang ngisi, kita nulis tuh apa-apa segala macam. Supaya yang ditulis di kertas putih itu tidak salah, maka kita harus punya isinya. Kita harus tahu kayak gimana. Nah itu adalah salah satu motivasi saya untuk belajar, untuk sekolah tinggi, seperti itu. Dan ini adalah zaman global, ya, globalisasi. Ada istilah global village juga, di mana tidak ada border, semua orang bisa bertemu, berkomunikasi, bekerja sama. Itu kalau saya hanya di sini saja, saya hanya sampai SMA, misalnya saya hanya sampai S1, tapi saya tidak mendiskreditkan orang yang sampai SMA atau S1, karena setiap orang jalannya beda-beda, ya kan? Nah, tapi umumnya orang kalau misalnya kuliah lebih tinggi, ilmunya lebih banyak, kesempatan juga akan terbuka lebih lebar untuk bekerja sama dengan orang, atau misalnya membuka usaha sendiri, perusahaan sendiri. Kita juga terlihat lebih kredibel, ya kan? Gitu. Dengan kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Terus berhubungan dengan globalisasi tadi itu, ini kalau misalnya kita MEA jadi, habis itu tidak hanya MEA aja, orang-orang Eropa, Amerika bisa datang semua ke sini. Kalau misalnya kita hanya berdiam diri di sini, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak tahu dunia luar, pendidikan kita
tidak setinggi mereka, kita akan kalah gitu, ya kan? Nah, kita akan kalah bersaing dengan mereka. Dan menurut saya bekerja itu tuh tidak hanya terbatas hanya untuk pria aja, wanita juga gitu loh. Nah, pekerja wanita ini yang seperti saya gitu kan, kalau misalnya tidak sekolah tinggi, udah kalah gara-gara gender, masa kalah gara-gara pendidikannya juga, ya kan? Jangan sampai nih atasan kita atau orang di kantor tuh bilang, aduh dia perempuan, pendidikannya juga ini, tidak setinggi yang dia yang cowok, nggak usah lah dijadi manajer, nggak usah lah dimasukin kayak gitu, karena itu takutnya di situ. Jadi kita tuh